Semangat pagi semuanya, kembali lagi bersama Pak Man di sini. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Man akan menjelaskan 9 tipe siswa saat di bangku sekolah. Kita mungkin belum menyadari banyak kejadian-kejadian yang kita alami di sekolah yang lepas dari perhatian kita. Kita hanya membiarkan hal itu terjadi dan berlalu begitu saja tanpa memahaminya. Padahal, menguntungkan jika kita mengetahui sikap, motif, dan tujuan tertentu selama kita menuntut ilmu, dan dapat mengantisipasinya untuk meraih kesuksesan. Langsung saja, Pak Man akan jelaskan 9 tipe siswa tersebut. Teman yang suka belajar sendiri. Bukan hal yang baru kalau setiap orang punya gaya belajarnya masing-masing. Saat di sekolah, kita pasti menemukan teman yang bisa belajar bersama teman-temannya, dan ada juga siswa yang hanya bisa belajar jika sendiri saja. Nah, tipe siswa yang tidak bisa belajar bersama ini dikatakan adalah introvert student, yaitu siswa yang suka belajar sendiri dengan suasana yang tenang sehingga ia dapat mencerna pelajaran dengan baik. Yang kedua, teman kelompok. Tidak bisa dipungkiri bahwa pelajar cenderung berkumpul dengan orang-orang yang memiliki pandangan hidup yang sama dengan mereka. Mereka merasa nyaman berinteraksi dengan orang yang nyambung dan sepaham dengan mereka. Ini menimbulkan circle-circle di dunia pendidikan yang hanya peduli dengan kelompoknya saja. Dan bahkan yang lebih ekstrim lagi, mereka membela kelompoknya meskipun tahu bahwa kelompoknya salah. Yang ketiga, siswa yang kiasu. Ada yang pernah dengar apa itu kiasu? Jika belum, ini adalah kata yang sering digunakan oleh siswa Singapura untuk bersikap tidak ingin kalah dengan orang lain. Mereka dapat menunda atau bahkan membatalkan sesuatu yang ingin mereka lakukan setelah mengetahui orang lain di waktu yang sama sedang melakukan hal yang lebih bermanfaat. Contohnya, di saat kita ingin pergi ke bioskop, lalu mendengar si A sedang belajar, kita pun membatalkan pergi dan membuka buku kita untuk belajar juga. Nah, siswa yang satu ini adalah siswa yang kiasu. Yang keempat, siswa yang tidak belajar tapi nilainya malah tinggi. Nah, yang satu ini sedikit atau banyak berbahaya ya bagi mereka yang polos. Pernah punya teman yang bilang tidak belajar atau hanya belajar gitu-gitu saja? Mungkin dia bilang baru saja belajar, namun setelah nilainya diumumkan, ternyata nilainya begitu tinggi. Jika Anda percaya dengan kata-kata mereka, maka Anda sudah terkena jebakan Batman. Tanyakan pada diri Anda, apa Anda percaya ada orang pintar tanpa belajar? Apa Anda yakin bisa memantau 24 jam apa saja yang dilakukan mereka di rumah? Think about it. Terkadang ada beberapa kemungkinan mengapa mereka mengatakan demikian. Yang pertama, mereka ingin dianggap jenius, sebab tanpa belajar saja bisa dapat nilai yang bagus. Atau yang kedua, mereka tidak ingin orang lain mengetahui betapa besarnya usaha mereka untuk meraih nilai yang bagus itu. Dan alasan yang ketiga, ada di tipe yang selanjutnya. Yang kelima adalah mencari teman untuk santai. Ini alasan yang ketiga ya. Jadi, mereka tidak mengatakan mereka sudah belajar sehingga dapat mencari teman untuk menemani mereka bersantai. Lagi-lagi, pelajar yang polos dapat terjebak dengan yang satu ini. Mereka datang dan meyakinkan Anda untuk tenang saja dalam menghadapi ujian dan tidak perlu terlalu belajar. Ini dapat menjadi pembenaran bagi mereka yang malas belajar dan berpikir, si A yang pintar saja itu tidak belajar. Stop! Kalian jangan terjebak dengan yang satu ini. Mereka terlihat begitu santai untuk menghadapi ujian, bukan karena mereka tidak belajar. Justru karena mereka sudah belajarlah, makanya mereka jadi santai. Dan jika Anda ikut bersantai dengan mereka yang sudah belajar,
Anda tahu apa yang terjadi pada Anda. Yang keenam, teman yang memberikan kesibukan. Untuk mencegah Anda belajar, mereka akan memberikan Anda kesibukan. Contohnya, dengan mengajak Anda mengobrol saat sedang belajar, atau mengajak Anda melakukan aktivitas yang lain, atau bahkan meminta bantuan kepada Anda untuk mengerjakan soal yang sulit, yang kemungkinan tidak akan keluar saat ujian. Yang ketujuh, siswa yang belum mengerjakan tugas. Nah, yang satu ini kerap kita jumpai selama menuntut ilmu, baik saat ada tugas ataupun saat ujian. Ketika ditanya, mereka mengatakan, aku belum mengerjakan tugas ini, atau aku belum mengerjakan soal ujian ini, untuk menjaga hubungan tetap baik dengan Anda. Namun, pada menit-menit akhir, mereka langsung mengumpulkan pekerjaannya. Yang ke-8, siswa yang menjalin hubungan demi keuntungan pribadi. Ada siswa yang hanya berteman untuk kepentingannya sendiri. Mereka akan menjadi sangat baik saat mereka membutuhkan sesuatu dari Anda. Dan setelah mendapatkannya, mereka hilang bagai ditelan bumi. Bahkan menegur Anda pun tidak saat berjumpa. Sebenarnya mereka tidak menyukai Anda. Mereka hanya menyukai apa yang Anda lakukan pada mereka. Yang ke-9, siswa yang menyembunyikan informasi penting. Terkadang ada siswa yang menyembunyikan informasi yang mungkin bermanfaat untuk beberapa orang atau untuk kepentingan umum. Biasanya golongan ini ingin melakukan lebih dahulu informasi yang mereka ketahui dan mungkin baru menyebarkannya setelah mereka sudah melakukannya. Mereka ingin tidak ada pesaing, sehingga mereka menyembunyikan informasi tersebut, sehingga mereka bisa satu langkah di depan. Dan juga mereka berpikir bahwa orang lain juga akan tahu dengan sendirinya informasi ini. Meskipun demikian, kita tidak pernah tahu betapa pentingnya informasi itu bagi orang lain. Nah, pesan dari Pak Man, dari tipe siswa yang Pak Man jelaskan, ada satu solusi agar kita tidak terjebak, yaitu teruslah belajar, tidak peduli apakah orang lain sedang belajar atau tidak, apakah orang lain santai atau tidak, apakah orang lain mengatakan A atau B. Beristirahatlah saat kita ingin beristirahat, belajarlah saat kita ingin belajar, dan bantulah orang lain yang benar-benar membutuhkan bantuan Anda. Tetap semangat, salam hangat.